Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raza Bazolana dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang DDL. Nah, apa sih DDL itu? DDL adalah Data Definition Language ya. Dalam uh, artinya adalah bagaimana kita mendefinisikan suatu data pada database ya, bahasa untuk mendefinisikan database gitu ya. Nah, jadi dasarnya DDL itu ada empat ya. Ada create, ada create, ada rename, ada alter dan drop. Nah, apa sih fungsinya? Apa fungsi per masing-masing language ini? Nah, langsung aja kita coba di sini ya. Nah, yang pertama ada create. Nah, create ini artinya adalah untuk membuat sesuatu ya. Nah, di sini ketika kita create, habis itu kita tambahkan database, maka habis itu ini nama database ya. Maka apa database apa database dengan nama hotel akan tercipta gitu ya. Jadi kita running. eh, nah, sukses ya. Satu query execute, satu sukses. Nah, itu fungsinya create. Maka database database dengan nama hotel telah terbuat ya. Nah, lalu selanjutnya ada use untuk menggunakan database tersebut ya. Set. Nah, sudah berhasil ya. Kita telah menggunakan apa namanya? Database hotel. Nah, kita berlanjut ke create table ya. Nah, create table ini adalah baik lagi ya. Create itu dasarnya adalah untuk membuat sesuatu ya, entah itu database atau table atau apapun yang ingin didefinisikan atau diciptakan gitu ya, atau yang ingin dibuat. Nah, di sini kita kita create table, maka table akan terbuat gitu ya dengan nama tablenya gitu ya. Oke? Nah, di bawah sini ada beberapa atribut ya, atribut yang dimiliki suatu entitas ya. Karena create table ini kita mendefinisikan suatu entitas, maka di sini ada untuk mendefinisikan eh atribut ya. Kita di sini atributnya yaitu ada atribut ID dari petugas dan ada petugas. Nah, langsung aja kita running ya. Ya, intinya poinnya adalah ini fungsi dari DDL itu adalah salah satunya adalah create ya untuk menciptakan tabel dan ini sebuah contoh aja ya. Yang penting kita paham nih, kita pahami dulu fungsi DDL-nya gitu ya. Dan ini insya Allah mudah ya karena ini hanya entitas sih. Ada nama entitas, nama atributnya. Mohon maaf ya. Ada nama atributnya, terus ada tipe datanya ya. Ada tipe datanya, ukuran ukuran datanya dan eh pendefinisian ya, yaitu primary key atau mandatory atau sebagainya gitu ya. Nah, langsung aja kita running ya. Kita running. Nah, udah kita buat semua ya. Nah, jadi tadi runningnya adalah F9 ya, shortcutnya. Dan tadi kita telah merunning beberapa tabel ini ya, di dalam database hotel. Ya, kita cek dulu apakah terbuat ya, gitu database-nya semuanya. Nah, ada semua tabel ada ya, ada dari tamu, petugas, kamar, jenis, check-in. Nah, tabel-tabel yang didefinisikan tadi ya, itu telah terbuat semua ya. Kalau nggak ada, kalau dia terjadi kita berarti ada sebuah error dan harus kita koreksi lagi gitu ya. Nah, karena tabel-tabel ini sudah terbuat, maka kita lanjut ya. Fungsi-fungsi dari DDL tadi. Nah, ada apa fungsi beberapa DDL ya. Yang pertama ada rename ya. Nah, rename ini fungsinya adalah untuk mengubah ya namanya rename ya. Itu mengubah nama ya, untuk mengubah nama. Nah, jadi eh,
kita di sini sebagai contoh ya. Di sini contohnya ada rename table. Nah, berarti mengubah nama tabel petugas. Kita lihat ya, ada tabel petugas tadi di atas ya. Nah, tabel petugas kita rubah ke petugas hotel ya. Kita lihat di bawah sini masih namanya petugas. Lalu kita coba running. Set. Nah, berhasil ya. Lalu kita cek lagi, kita ke show tables ya. Show tables ini adalah untuk memunculkan nama-nama tabel ya, nama-nama tabel yang tersedia di dalam database-nya. Kita lanjut. Nah, berubah ya tadi ya. Yang tadi sebelumnya namanya petugas hotel, jadi nama sebelumnya adalah petugas menjadi petugas hotel gitu ya. Berhasil ya. Nah, kita lanjut pertama alter table. Nah, alter table ini ada sebenarnya ada 5 ya. Tapi kita bahas 4 aja. Yang pertama adalah yang artinya alter itu adalah artinya mengubah ya. Mengubah sesuatu di dalam tabelnya gitu ya. Mengubah sesuatu artinya. Nah, sebelumnya ada 5 yang nah, ada ada alter table change, ada modify, ada add, ada drop. Ya, oke. Kita lanjut ya. Tadi ada sedikit kesalahan. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, alter table. Nah, ini lupa diganti nama ya. Kita ganti nama dulu. Alter table kita ingin mengubah tabel petugas ya. Set. Nah, tabel petugas kita mengubah tabel petugas ya. Ubah. Semisal kita ingin mengubah nama field ya, nama fieldnya, nama dari entitas ya, nama dari atributnya atau nama fieldnya. Kita ubah yang tadi nama petugas, kita ubah jadi nama petugas, didefinisikan semuanya gitu ya. Nah, pertama coba kita cek dulu nih. Nah, ini full select from ini untuk menunjukkan tabel dan apa nama tabelnya dan eh, field-fieldnya gitu ya. Nah, kita coba ke nama itu petugas saja tadi ya. Kita lihat nama petugas saja. Nah, kita buka petugas. Set. Oh, ada sebuah error tidak terdefinisi. Sebentar, kita coba troubleshoot ya. Kita lihat dulu. Set. Nah, baru ada ya. Udah tercipta tadi tabel petugas. Tadi berarti belum kebuat ya. Nah, kita lanjut. Kita cek lagi ya. Nah, ada nih ya, tabel petugas, ada ID dan petugas gitu ya. Nah, tadi kita belum running nih. Tadi karena runningnya gagal ya, karena tadi tabelnya belum ada gitu. Nah, kalau kita lanjut ya, di sini namanya masih petugas. Kita ingin mengubah petugas ini ya. Nama petugas atributnya kita ubah ke nama petugas ya. Nah, kita running. Running ya. Set. Oke, sukses ya. Sukses yang tadi sebelumnya petugas, kita lihat apakah berubah. Nah, berubah ya. Yang tadinya sebelumnya namanya petugas, field ini yang tadinya namanya hanya petugas, berubah menjadi nama petugas ya. Nah, begitu cara menggunakan alter alter change ya untuk mengubah. Nah, selanjutnya ada alter modify. Nah, modify ini adalah untuk mengubah eh, tipe data pada suatu field gitu ya. Nah, kita lihat ke kode jenis ya. Kita di tabel jenis, Nah, di sini ada kode jenis varchar 3 primary key. Nah, kita coba running dulu. Siapa tahu ada kesalahan kayak tadi ya. Kita coba running. Set. Oh, error ya. Already exist. Nah, udah ada ya. Kita yakin udah ada. Kita cek. Kita coba tampilkan ya. Nah, ada nih kode jenis dan nama jenis ya. Nah, tapi tadi kita ngebuat varchar nih.
Nah, dan ternyata, oh ternyata kita salah nih. Ternyata harusnya char. Kita maunya char, kita ingin mengubah tipe datanya gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan modify ya. Alter table, nama tabelnya, modify ke fieldnya dan ganti tipe datanya ya gitu ya. Kita coba ubah. Alter table, oh ada kesalahan ya. Sebentar kita cek dulu. Off table hotel kamar. Use a foreign key. Hmm? Kita coba lagi ya. Masih error juga. Lanjut ya, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, ternyata sebuah foreign key ya, itu di materi yang mungkin akan dijelaskan di lain hari. Nah, tidak bisa dimodify ya. Nah, jadi eh, mungkin akan kita akan bahas nanti. Nah, jadi kita ganti percontohan di sini adalah menggunakan nama jenis ya. Nama jenis yang tadinya adalah varchar, kita ubah ke char tipe datanya ya. Kita running. Nah, tadi sebenarnya udah running ya dan berhasil ya. Berarti kalau tanpa error berarti telah berhasil mengganti tipe data nama jenis menjadi char gitu ya. Nah, selanjutnya ada alter table add ya untuk menambah field ya, untuk menambah field pada satu table. Nah, pertama kita cek kamar dulu nih. Nah, ada nomor kamar, jenis bed dan kode kode jenis ini foreign key ya, foreign key. Nah, selanjutnya eh kita ingin menambahkan harga kamar ya, harga kamar eh, pada tabel kamar ya, pada tabel kamar kita ingin menambahkan harga kamar. Nah, jadi perintahnya adalah alter table, nama tabelnya add, nama nama field barunya dan tambahkan tipe datanya dan apa tipe datanya dan mungkin dia primary atau mungkin tidak boleh kosong atau segala macamnya ya. Itu tinggal ditambahkan saja ya. Nah, misalkan di sini harga kamar integer ya. Nah, di sini nggak ada, kita running. Nah, sukses ya. Setelah, nah, query-nya tadi udah berhasil ya. Nah, coba kita cek lagi ke tabel kamarnya. Nah, berhasil. Ada harga kamar di tabel kamar. Nah, udah berhasil ya. Nah, kita lanjut ke tamu. Nih ya, ada alter tabel drop nih ya. Nah, fungsi drop ini adalah untuk menghapus ya, menghapus untuk menghapus artinya drop ya. Nah, jadi di sini ada alter table drop ya, yang dimana artinya drop ini berfungsi untuk menghapus sebuah field gitu ya, untuk menghapus sebuah field pada tabel. Nah, kita lanjut, kita cek dulu ya, apa aja sih field yang ada di tamu. Nah, ternyata di field tamu ada nick, ada nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan ID petugas ya. Ini foreign key-nya, foreign key dari petugas. Nah, kita lanjut. Di sini kita ingin menghapus nomor telepon gitu ya, di sini. Nah, pertanyaannya adalah alter table, nama tabelnya, drop, dan nama field yang ingin dihapus ya. Di sini masih ada nomor telepon tadi ya, belum kita running. Dan sekarang coba kita running. Nah, berhasil ya, sukses. Nah, dan kita cek lagi, apakah masih ada nomor telepon di field di tabel petugas? Di tabel tamu ya. Kita kita coba running. Nah, terhapus ya. Tidak ada tabel petugas ya. Tidak ada tabel petugas, tidak ada field nomor telepon pada tabel tamu. Nah, setelah terhapus ya, telah berhasil berarti ya. Nah, lanjut ke ada drop table ya. Nah,
Drop table ini adalah yang terakhir ya, adalah yang keempat. Tadi kan itu tadi udah ada yang pertama ada create, yang kedua ada rename, yang ketiga ada alter, yang keempat ada drop ya. Nah, fungsinya drop drop ini jika ditulis di awal kode ya, maka dia berfungsi untuk menghapus tabel ya. Tadi sih drop table yang artinya dia akan menghapus tabel. Nah, tadi tamu ini ada ya. Ini adalah tamu. Nah, kalau tabelnya kita hapus, maka dia bakal menghilang gitu ya. Dan nanti tidak eksis ya. Nanti pemberitahuannya jika kita running. Nah, maka coba kita running ya. Kita ingin menghapus tabel tamu. Coba kita running. Oh, tidak bisa yang ada foreign key-nya. Kita kita coba lihat ya. Tabel petugas deh. Kita coba tabel petugas ya. Drop petugas. Apakah bisa? Kita coba ya. Set, nah berhasil ya. Di sini kita ganti lagi, kita ganti menjadi petugas. Nah, petugas dapat hilang ya. Karena ada table tiap petugas itu hilang. Lalu kita coba untuk running untuk tabel petugas. Apakah dia ada seperti tadi ya? Error. Nah, tabel hotel petugas doesn't exist, yang artinya dia telah hilang gitu ya. Berarti tabel ini telah hilang dan nggak ada gitu ya, karena kita drop tadi tabel petugas. Nah, mungkin itu aja ya keseluruhan dari empat itu ya yang perlu diingat ya. Bagaimana cara kita menggunakan DDL ya, Data Definition Language, pada SQL gitu ya, untuk mengedit sebuah database gitu ya. Nah, mungkin pada video selanjutnya kita akan membahas DML ya, Data Management Language, dan mungkin cukup sekian untuk sekarang. Jika ada yang salah atau kurang paham itu mungkin datangnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.